Sebelumnya di Battletoad The Heaven, bertemunya dengan murid nomor 1 halaman dalam membuat Xiaoyan sangat terkejut. Sebab penampilan murid itu tak seperti yang ada di benak Xiaoyan. Gadis kecil, cantik juga imut. Siapa lagi kalau bukan Xian namanya. Ya itulah awal mula pertemuan mereka. Hingga akhirnya mereka akan berteman. Xiaoyan akan menjadi paman obat bagi kelangsungan Xian kelak. Selain itu, Xiaoyan juga berhasil mengumpulkan bahan-bahan untuk proses pembuatan pil tingkat 6. Tentunya dengan pil itu akan memudahkan Xiaoyan dalam proses kenaikan level. Nah, jadi di episode ini sangatlah amat menarik coy. Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Xiaoyan dan guru Yaolao sedang berada di pegunungan yang jauh akan hiruk pikuk keramaian kota. Rencananya di sini mereka akan memurnikan bahan yang sudah terkumpul untuk dimurnikan menjadi pil tingkat 6. Karena Xiaoyan masih belum cukup sampai ilmu untuk memurnikan pil tersebut, maka dari itu Yaolao yang harus turun tangan. Sebelum masuk ke proses pembuatan, Yaolao sedikit banyaknya memberikan arahan tentang dampak yang ditimbulkan setelah proses jalan pemurnian berlangsung. Salah satunya akan ada fenomena yang bernama anomali langit dan bumi. Selagi nanti Yaolao melakukan proses itu, Xiaoyan diharapkan untuk memperhatikan dan juga mempelajari bagaimana ia melakukannya. Yaolao menaruh harap setelah ia melakukan hal itu, Xiaoyan dapat mempraktekannya di kemudian hari. 成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，即便是在6品丹药中，也能够名列前茅。 待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手。 Yaolao menggunakan cincin milik Xiaoyan untuk mengeluarkan tungku hitam. Nah, tungku inilah yang nantinya akan dijadikan satu alat penting dalam pemurnian. Kita tahu ya kan, tanpa sebuah tungku proses pemurnian tak akan bisa berjalan. Karena pemurnian ini membutuhkan beberapa bahan lebih dari 3, maka Yaolao harus memerlukan waktu yang sedikit agak lama. Sebab setiap bahan tidak boleh dimurnikan secara berbarengan. Itu semua demi mewujudkan hasil yang maksimal, alias tidak cacat sedikit pun. Selagi Yaolao melangsungkan proses itu, Xiaoyan dari pinggir menyaksikan. Ia mempelajari apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Seperti yang dilihatnya saat ini, Yaolao sengaja menekan suhu api dengan harapan agar tidak terlalu berlebihan. Dengan itu maka proses ekstrak dapat diselesaikan tanpa merusak inti obat yang akan diselesaikan. 接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定不炼制6品丹药的药材，竟还具备反击的效果。刻意将火焰温度压制在低温，才会在不毁坏药材的前提下完成提。 Sampai sini Xiaoyan juga tak meragukan lagi kualitas gurunya ini. Dari gerakan dan kelincahan sudah jelas gurunya ini sudah di atas rata-rata. Andai Xiaoyan melakukan proses ini mungkin saja membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi tentang hasilnya. Bisa saja Xiaoyan akan gagal memurnikan pil secara sempurna. Sementara di lain tempat ada Tetua Ling yang hadir ke hadapan Sun Er. Di sini ia mengabarkan berita terkini. Salah satunya tentang kabar atas hilangnya Xiao Zhan alias ayahnya Xiaoyan. Ya, kabar itu sudah berhembus kencang sampai ke dalam klan. Hal itu tentunya sangat berdampak dengan keadaan Sun Er saat ini. Apalagi benda yang berwarna merah di tangan Xiaoyan masih belum didapatkan. Atas hal ini, klan itu mengkhawatirkan keadaan Sun Er ya kan? Dalam waktu yang singkat, rencananya Sun Er akan dijemput untuk kembali ke klan. Kabar yang sangat menyakitkan bagi Sun Er ialah orang-orang dari klan tidak merestui jika Sun Er terus-menerus dekat dengan Xiaoyan. Apalagi Sun Er selama ini belum menjalankan tugas dari klan dengan baik, yakni untuk mendapatkan benda berwarna merah. Tetua Ling pun menyarankan kepada Sun Er untuk menuruti perintah dari klan, yakni meninggalkan Xiaoyan untuk beberapa saat. Sebab kekuatannya saat ini belum cukup bagi klan mereka untuk diterima. Xiaoyan butuh waktu lagi agar dapat menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Nah, dengan itu maka orang-orang dari klan akan memikirkan kembali tentang hubungan Sun Er dengannya.
Selain itu, Tetua Ling juga meyakini jika Sun Er terus-menerus berada di samping Xiaoyan, takutnya akan memperlambat dan mengganggu proses kenaikan tingkat bagi Xiaoyan. Sepertinya tak lama lagi Sun Er akan meninggalkan Xiaoyan, coy. Padahal Sun Er selama ini ia rela menunggu kedatangan Xiaoyan, ya kan? Setelah bertemu malah dirinya disuruh pergi. Kan nyesek. Kembali ke atas bukit, Yao Lao dengan seluruh kekuatannya mencoba untuk memurnikan pil agar lebih cepat selesai. Proses pemurnian pil tingkat 6 tentunya memerlukan tenaga ekstra, ya kan? Apalagi Yao Lao saat ini hanyalah berbentuk jiwa. Pastinya kekuatan yang ada pada diri sangat berpengaruh. Untungnya berkat pengalaman dan jam terbang sudah tinggi, Yao Lao berhasil sampai ke akhir pemurnian. Terlihat fenomena alam sudah mulai menunjukkan Xiaoyan diharapkan untuk sedikit menjauh dari tungku ini. Jika terlalu dekat, takutnya akan melukai Xiaoyan. 丹药即将成型，异象将至。 Inilah yang dinamakan anomali langit dan bumi. Betapa indahnya pancaran cahaya yang mengarah ke atas langit. Ini semua lantaran pemurnian pil tingkat atas sedikit lagi akan selesai. Selain itu, jika anomali ini hadir, menandakan bahwa pil bisa dikatakan sempurna. Xiaoyan sangat mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan anomali ini. Ya, tentunya orang-orang terkuat di halaman dalam ini pastinya akan mengetahui akibat pancaran yang ditimbulkan. Benar dengan kekhawatiran Xiaoyan, ada Tetua Hu dan Tetua Agung. Ketika itu mereka sedang bermain teka-teki di atas papan. Tanpa sepengetahuan Tetua Hu, tujuan awal Tetua Agung sehingga pergi seketika entah kemana. Benar, Tetua Agung ingin mendatangi ke titik awal anomali itu berasal. Sedangkan di lain tempat ada Han Feng, dialah orang yang pernah diceritakan oleh Yao Lao kepada Xiaoyan. Han Feng seorang alkemis terbaik di halaman dalam ini. Kala itu ia merasakan getaran bahwa ada seseorang yang berhasil memurnikan pil tingkat tinggi. Han Feng mengira orang yang memurnikan itu berasal dari halaman dalam, sehingga ia tak terlalu mengkhawatirkan akan tersaingi. Sebab sudah dipastikan, bagaimanapun Han Feng adalah alkemis nomor 1 terbaik di halaman dalam. Yao Lao setelah selesai melakukan proses pemurnian dengan sempurna, dirinya merasakan efek samping. Salah satunya lelah dan letih. Kenapa jadi bisa seperti itu, coy? Seperti yang Mimin sebutkan tadi, lantaran Yao Lao hanya berbentuk jiwa, sehingga sedikit banyaknya proses pemurnian pil tingkat tinggi akan mempengaruhi kondisinya. Xiaoyan berhasil mendapatkan pil tingkat tinggi. Sebagai wujud terima kasih kepada gurunya, bagaimanapun Xiaoyan bersumpah akan membangkitkan gurunya ini dari bentuk jiwa menjadi seorang insan yang sempurna. Tak lama kemudian Xiaoyan mendapatkan info dari gurunya bahwa ada seseorang yang begitu kuat mendekat ke arah mereka berpijak. Ya benar, dialah Tetua Agung. Xiaoyan merasakan betapa kuatnya aura yang ditimbulkan orang itu. Kedatangannya ke sini tentunya ingin mencari tahu siapa orang yang telah berhasil memurnikan pil tingkat tinggi. Karena Yao Lao menyembunyikan nafas Xiaoyan sehingga keberadaannya tak dapat dideteksi oleh Tetua Agung. Namun ketika Xiaoyan mengira Tetua Agung sudah pergi, ia tak sengaja bergerak dan hampir ketahuan akan keberadaan oleh Tetua Agung. Untungnya, lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Xiaoyan, sehingga keberadaannya tetap aman dan tidak diketahui hingga akhirnya Tetua Agung pergi dari tempat ini. Singkat cerita, Xiaoyan kembali ke penginapan. Di sini ia sudah ditunggu oleh Xian. Kedatangan Xian ke sini tentulah memiliki alasan tersendiri. Alasan itu karena Xian sudah menghabiskan pil pemberian Xiaoyan. Dan hari ini rencananya Xian membawakan bahan-bahan untuk nantinya dimurnikan oleh Xiaoyan. Sampai sini kedekatan Xian murid 1 halaman dalam dengan Xiaoyan semakin erat saja, coy. Meski Xian adalah murid nomor 1 di halaman dalam ini, tak membuat Xiaoyan merasa minder. Melainkan Xian malahan dianggap Xiaoyan sudah seperti adiknya sendiri. Di sini ia juga ditunggu oleh Sun Er. Sun Er juga mengetahui siapa Xian ini. Sebab Xiaoyan pernah menceritakan siapa gadis kecil itu, coy. Namanya juga masih labil. Xian layaknya seorang anak yang suka keluyuran ketika orang tua sedang ngobrol, ya kan? Yan. Sementara Wu Hao dan Hu Jia mereka berkelahi lantaran tidak akur satu sama lain. Terlihat Hu Jia mengelabui Wu Hao sehingga kehilangan fokus. Nah, hal itu membuat Wu Hao terkena perangkap Hu Jia. Kemudian tak sengaja membuat senjata Wu Hao terlempar ke arah Xiaoyan juga Sun Er. Namun kehebatan Xian terlihat sampai di sini.
Hanya menggunakan sedikit teknik, senjata Wu Hao mampu ia tahan. Ziyan kemudian marah kepada Wu Hao juga Hujia agar tidak sekali lagi melakukan apa yang nantinya akan membuat Xiaoyan kenapa-napa. Setelah itu Xiaoyan dan Hujia ingin berdiskusi empat mata. Sedangkan Hujia dan Wu Hao tak percaya setelah melihat ada bekas yang ditinggalkan oleh Ziyan di pedang Wu Hao. Sampai sini mereka menyadari bahwa gadis kecil ini tak bisa diremehkan. Bahkan kekuatan kedua orang ini masih belum cukup melawan jika harus berurusan dengannya. Singkatnya, Xiaoyan dan Ziyan berada di halaman, sedang membicarakan tentang masa lalu. Salah satunya Hanyu, Hanyu yang sebelumnya ingin mendapatkan inti bumi dari monster. Semua berasal dari berita yang diberikan oleh Ziyan. Xiaoyan pun sangat yakin bahwa gadis kecil ini memiliki banyak misteri yang ia ketahui di hutan yang tak jauh dengan halaman dalam. Maka dari itu Xiaoyan akan mengajak Ziyan bekerja sama demi mewujudkan cita-citanya, yakni menepati janjinya terhadap Ratu Medusa juga gurunya Yao. Xiaoyan berjanji jika Ziyan ingin menemaninya berpetualang ke dalam hutan, maka Xiaoyan tak segan-segan akan memberikan pil yang banyak untuk Ziyan. Karena Ziyan sudah jatuh cinta dengan rasa yang diolah dari tangan Xiaoyan, maka tidak ada alasan untuk menolak tawaran ini. Mereka berdua pun deal satu sama lain. Tapi satu, jika di hutan nanti Xiaoyan bertemu dengan monster atau semacamnya, Ziyan tak bisa membantu. Sebab perjanjian mereka hanya menemani dan memberikan informasi yang ada di hutan, bukan untuk membantu melawan para monster. Singkatnya, Ziyan ingin pulang. Nah, ketika itu Lin Yan datang. Ya, sebagai ucapan salam, Lin Yan langsung menyerang Xiaoyan. Namun hal yang membuat Lin Yan ketakutan, seseorang Ziyan yang menyeramkan baginya datang melindungi Xiaoyan. Ziyan mengingatkan agar Lin Yan tak sesekali untuk menyakiti kakaknya ini. Jika Ziyan melihat Lin Yan melakukan hal itu lagi, maka tidak ada kata maaf. Xiaoyan hanya tertawa melihat Lin Yan diancam seperti itu. Sementara Lin Yan menanyakan kenapa tiba-tiba Xiaoyan begitu dekat dengan murid nomor 1 itu. Xiaoyan tidak menjawab, hanya saja Ziyan ditanggapinya seperti gadis lucu dan imut. Boleh saja menyeramkan bagi orang lain. Xiaoyan tetap, Ziyan dianggapnya hanyalah gadis lucu dan imut. Singkatnya, Xiaoyan mendapatkan kabar dari Xiaoyu. Ia disuruhnya untuk datang ke tempatnya. Dengan cepat Xiaoyan datang. Ternyata kakak kedua Xiaoyan sedang mengalami luka. Sepertinya ia baru saja melakukan pertarungan besar, sehingga membuat kondisinya penuh dengan luka, dan film pun bersambung.